guys, balik lagi bersama aku Sisa Katia. Kali ini aku bawa video BH nih buat kalian atau bahas habis. Apa sih yang kita mau bahas kali ini? Kali ini aku mau bahas tentang spesifikasi handphone yang harganya di bawah 2 juta ya. Ini recommended banget buat anak-anak yang sekarang ini sekolahnya kan pakai Zoom ya, dan handphonenya mungkin spesifikasinya bisa dipakai untuk keperluan sekolah tersebut. Kalau kalian penasaran tipe apa aja handphonenya, tonton terus video ini sampai habis, oke? Jadi gini guys, kenapa aku bawa video BH yang membahas spesifikasi handphone dengan harga di bawah 2 juta? Karena sebelumnya seperti yang aku pernah ceritakan, background aku sebelum aku kerja di perusahaan, aku adalah sales, pernah menjadi sales handphone ya, sales handphone di perusahaan retail. Nah, sedikit banyak aku tahu untuk spesifikasi handphone dan cara melihatnya kayak gitu. Karena ketika aku jadi sales itu ada yang namanya pendidikan dulu, dimana kita harus belajar untuk mengenal produk-produk baru sebelum kita bisa menjelaskan ke customer ya, kayak gitu. Nah, kemarin ini ada salah satu pembacaku di Wattpad, dia request minta dibuatkan video dimana handphone yang harganya di bawah 2 juta tapi spesifikasinya bagus. Jadi aku kemarin coba cari-cari dulu, karena kan tipe handphone itu kan selalu berubah ya, setiap tahunnya ada yang baru, pasti dengan spesifikasi lebih tinggi dan lebih bagus, harga lebih terjangkau kayak gitu. Jadi aku coba cari-cari dulu, aku bandingin dari beberapa brand, barulah aku bikin video ini. Jadi video ini memang benar-benar hasil request dari orang ya. Jadi kalau kalian mau request sesuatu yang kemungkinan bisa aku support, pasti aku buatin, oke? Untuk tipe yang pertama, aku bawa dari Realme atau Xiaomi, yang Realme 5i dengan RAM 3GB ya, 3GB. Spesifikasinya kayak gini nih guys. Untuk prosesornya dia udah Qualcomm Snapdragon, ada seriesnya 665. Lalu untuk RAM sama memorinya, dia RAM-nya 3GB, terus memori internalnya 32GB. Untuk kameranya, kamera belakangnya itu ada 4. Ada yang 12 megapiksel, 8 megapiksel, 2 megapiksel, dan 2 megapiksel. Jadi dia ada 4 kamera belakang. Lalu untuk baterainya ada 5000 mAh ya. 5000 itu udah banyak banget ya, besar. Dia dual SIM juga. Terus untuk layarnya dia udah Gorilla Glass. Gorilla Glass itu yang kalau dulu aku pernah di tempat handphone, Gorilla Glass itu layarnya anti scratch gitu. Jadi kalau misalnya kegesek atau apa itu nggak perlu anti gores lagi. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau untuk lebih safety, kalau mau dipakai untuk anak-anak, mungkin maksudnya masih anak-anak sekolah yang baru-baru SD kayak gitu, mungkin lebih baik dipakein juga untuk anti goresnya ya, biar kalau tangannya berminyak megang handphone itu nggak kenapa-napa. Lalu untuk micro SD bisa sampai 256 GB. Lalu Androidnya adalah Android 9 yang Pie ya, dan bisa fingerprint juga di belakang. Tipe seriesnya bisa fingerprint. Terus untuk warna dia ada blue sama green, hanya 2 warna itu. Dan untuk kisaran harganya tadi kan aku bilang di awal, mau menjelaskan spesifikasi handphone dengan harga di bawah 2 juta. Nah, ini harganya cuma 1,699, murah banget dengan spesifikasi bagus. Oke, kita lanjut yang kedua. Lalu untuk tipe handphone yang kedua ya, ada dari Oppo A12. Untuk spesifikasinya kayak gini. Prosesornya MediaTek MT6765V Helio P32, seriesnya dengan 12 nanomikro ya, nm itu. Terus untuk memorinya dan RAM-nya 3GB, sama kayak yang pertama tadi. Memori internalnya 32. Terus kameranya 13 dan 2 yang kamera belakangnya ya, kamera depannya 5 nggak salah. Terus baterainya ini lebih kecil daripada yang nomor 1 tadi. Baterainya cuma 4230 mAh ya.
dan tidak bisa dilepas. Jadi untuk seri-seri handphone terbaru sekarang, maksudnya seri-seri yang baru keluar, body sama baterai itu jadi satu, jadi nggak bisa lepas copot kayak handphone yang dulu. Dimana waktu aku masih kerja jadi sales handphone itu kan sering banget copot buka HP. Jadi kalau nge-lag, nge-hang, itu dibuka dulu baterainya baru dimasang lagi. Kalau sekarang udah nggak bisa kayak gitu karena semua baterai sekarang tanam dengan body ya. Terus untuk SIM-nya dia dual SIM juga, kacanya sama, layarnya Gorilla Glass. Terus prosesornya juga dia octa-core, kok octo ya, octo nama orang, octa-core ya, octa-core itu 8 ya, prosesornya 8. Terus bisa micro SD sampai 256 GB, Androidnya sama 9 yang Pi. Bisa fingerprint juga. Kalau seri Oppo memang rata-rata bisa fingerprint ya. Terus warnanya blue sama black ya, blue sama black. Kalau tadi kan yang pertama itu blue sama green, kalau ini blue sama black. Untuk kisaran harganya sekitar 1799 ya guys, beda 100.000 dari yang pertama tadi. Oke. Untuk tipe yang ketiga, aku bawa brand dari Samsung ya guys, dari Samsung untuk Galaxy A11. Galaxy A11. Spesifikasinya kayak gini guys. Untuk prosesor sama kayak yang pertama tadi, Qualcomm, serinya SM4250, Snapdragon 450 dengan 11 nanomikronya. Terus untuk RAM dan memorinya, RAM-nya 3, memori internalnya 32 GB. Kamera belakangnya 13, 5, dan 2 ya. Jadi 3 kamera belakangnya 13, 5, dan 2. Kamera 8-nya 8 megapiksel kamera depannya. Terus baterainya cuma 4000 mAh, 4000 ya, sama, nggak bisa dilepas juga untuk yang seri ini. Terus bisa single SIM atau dual SIM. Jadi bisa dipakai satu aja, bisa dipakai kedua-duanya kayak gitu. Terus octa-core juga dia. Terus dia di sini kalau aku cari-cari nggak tahu, nggak ada informasi dia Gorilla Glass atau enggak. Tapi pastinya untuk handphone sekarang pasti rata-rata minimal sudah Gorilla Glass ya guys, anti scratch jadinya di layarnya. Terus bisa micro SD sampai 512, lebih besar untuk memasukkan micro SD-nya ya. Jadi kalau kalian yang punya banyak data, mungkin nyimpen data-data sekolah kayak gitu, itu lebih recommended ini karena penyimpanan memorinya bisa lebih besar. Terus Androidnya juga Android ke-10 yang lebih baru lagi kan. Sebenarnya Android bisa diupdate ya, Android itu bisa diupdate, tapi ini baru keluar saja dia sudah ke-10 ya. Terus bisa fingerprint juga. Untuk warna lebih banyak warnanya, dia ada hitam, biru, merah, sama putih ya. Dengan kisaran harga 1.999, hampir 2 juta. Oke? Untuk tipe handphone yang keempat, aku bawa dari brand Vivo di sini, Vivo Y12 ya, seriesnya Vivo Y12. Spesifikasinya kayak gini nih guys. Prosesornya sama kayak nomor 2 tadi, dia pakainya MediaTek MT6762 Helio P22 ya. Dengan RAM-nya 3 sama internalnya 32 GB. Dia ada beberapa versi untuk internalnya, tapi pasti harganya beda-beda ya. Kalau semakin besar kapasitas internal pasti harganya lebih mahal lagi. Jadi aku ngambilnya yang spesifikasinya sama, RAM 3 dengan internalnya 32 GB. Terus kamera belakangnya ada 3, ada 13, 8 sama 2 ya. 13, 8 sama 2, dan kamera depannya 8 megapiksel nih. Terus baterainya itu ada 5000 mAh, nggak bisa dilepas juga ya guys, sama nempel sama bodinya. Lalu octa-core juga, dan di sini juga aku nggak dapat info dia Gorilla Glass atau enggak, tapi pasti sudah Gorilla Glass ya guys. Jadi layar itu anti scratch kalau kalian ada kuku-kukunya. Kalau main handphone ada kukunya kena layar itu dia nggak akan kegores. Terus micro SD-nya cuma sampai 256 GB, oke. Terus Android-nya Android ke-9. Bisa fingerprint juga. Kalau untuk warnanya adanya aqua blue sama burgundy red ya, cuman 2 warna itu. Harganya kisaran 1,8 sampai 1,9. Oke.
Dan untuk tipe handphone yang terakhir, tipenya aku bawa dari Infinix Hot 9 ya, Infinix Hot 9. Spesifikasinya untuk prosesornya dia pakai MediaTek Helio A25. Terus untuk RAM-nya 3, memori internalnya 32 GB sama seperti 4 handphone yang sebelumnya aku jelasin. Terus kamera depannya 13:22. Jadi ada 3 kamera belakangnya ada 13 megapiksel, 2 megapiksel dan 2 megapiksel. Untuk kamera depannya itu 8 megapiksel ya. Lalu untuk baterai handphonenya ada 5000 mAh ya, nggak bisa dilepas juga, jadi nempel sama bodinya. Terus udah octa-core juga, pasti udah Gorilla Glass juga. Dan dia dual SIM. Micro SD-nya sampai 256 GB. Android-nya Android ke-10 sama kayak yang Samsung tadi. Walaupun Android tadi aku bilang bisa di-upgrade, tapi dia pertama launching itu udah Android ke-10 ya, start awalnya. Lalu bisa fingerprint. Warnanya lebih banyak ya guys, sama kayak Samsung. Ada cyan, violet, black, sama ocean wave. Kayak gitu, ada 4 warna. Dan kisaran harganya itu 1,8 juta. Oke guys, sekian video BH aku kali ini, atau bahas habis aku kali ini tentang tipe-tipe HP dan spesifikasinya dengan harga kisaran di bawah 2 jutaan. Aku tadi bawa 5 brand. Sebenarnya banyak banget ya, maksudnya tipe-tipe lain kayak dari Xiaomi aja ada beberapa tipe, ada beberapa series yang di bawah 2 juta, dan Samsung pun kayak gitu. Terus dari Vivo pun seperti itu, tapi aku ngambil yang dikomparin sama dengan dari brand-brand lainnya. Makanya aku ngambil satu brand satu tipe seriesnya, kayak dari Xiaomi 1, Samsung 1, Vivo 1, Oppo 1, sama Infinix 1. Jadi ada 5 tipe series handphone dari berbagai macam brand. Semoga bermanfaat. Kalau aku sih dari kelima itu jadi gini, balik lagi ya, kalau jadi sales dulu, menawarkan ke konsumen mau beli brandnya atau mau beli spesifikasinya, kayak gitu. Aku balikin lagi ke konsumennya. Kalau memang konsumen mau beli brandnya, berarti dia stylenya ya, aku sarankan tetap ke Samsung ya, karena dia punya brand. Terus tapi kalau dia mau beli spesifikasinya ya, mau beli spesifikasinya dengan harga lebih murah, aku saranin dia ke Xiaomi. Ya, kenapa aku saran ke Xiaomi? Karena coba kalian putar lagi videonya. Dari kelima brand yang tadi aku sebutin, dari kelima series tipe yang aku sebutin, Xiaomi yang paling murah. Tapi spesifikasinya nggak kalah sama yang lain, kayak gitu. Kalau Samsung tadi, memang tadi aku bilang kalau dia mau beli brand dia, aku saranin ke Samsung, tapi harganya lebih mahal. Kenapa? Karena harganya hampir mendekati 2 juta, 1.999. Dengan spesifikasinya menurut aku baterainya memang agak lebih kecil ya, tapi dia harganya lebih mahal. Tapi internalnya tergantung sih, kebalik internalnya bisa sampai 512 GB. Jadi kayak gitu. Jadi tergantung ke kalian butuhnya seperti apa. Kalau aku jadi sales, aku mencari tahu dulu kalian butuhnya seperti apa. Kalau lebih butuh ke penyimpanan data atau dengan brandnya, aku tawarkan pasti Samsung. Tapi kalau kalian membutuhkan spesifikasinya dengan harga yang lebih terjangkau, aku saranin ke Xiaomi. Kayak gitu ya. Semoga video ini bermanfaat, semoga bisa membantu kalian menentukan pilihan. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya video ini. Terima kasih banyak. Dadah.